Shalom, mejua-jua, Moria, GBKP, sini kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera, man banta krina. Ya, meriah ukurta, Moria, nande kami krinana, senina kami krinana, ibas kesempatan enda kembali banci jumpa, guna raduras kita erlajar karena kata dibata, khususnya si jadi bahan PA Moria GBKP, periode tanggal 10.5 seh tanggal 21 Maret 2026. Makana kekelengan kami Moria Krinana sope dengar raduras kita ngorati karena kata Tuhan, mari perlebih si pebulat ukurta raduras kita ertoto. Bujur Tuhan, ibas kesempatan enda kembali kami banci ngorati karena katandu. Maka mari Tuhan hadir berkuasa kam, ibas kegeluhan kami kerinana, kesasi badia, simbrekan pengertian man kami, gelah katandu enda tuhu banci angkai kami, ipakeken kami, segelah pe tetap kami, jadi siraras terang ijapape kami ringan. Daging ranalah kam, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ngosikap dengkeh kenca. Amin. Moria sini kelengi kami, kata dibata si jadi ogenta ibas minggu enda ibuat ibas kitab Heber, ya, kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Heber sada ayat sada seh telu ogiken kami bagenda kata dibata man banta. Nai enggo megati dibata ngerana man ninita arah nabi alu erbage-bage cara. Tapi ibas paksa-paksa siarah pudi enda, ngerana ia man banta arah anakna. Arah anakna eme dibatan jadikan kerina sinasalit, anakna i tetap kena jadi simada kerina sinasalit. Arah ia arsenal sal terang kemuliaan dibata. Cenah ia tuhu-tuhu gambar dibata. Ia mesinatang kerina sinasalit, alu kata nasir kuasa. Kenca i bersihkenna manusia ibas dosa-dosa nari, kundul ia i surga, arah kemuhen dibata si mada kuasa si megajangna. Bagenda Moria si jadi kata dibata, bahan ogenta ibas PA Moria minggu enda. Rasi jadi tema ibas PA Moria tas kalenda emekap tuhu-tuhu gambar dibata. Tujun kita ngorati karena kata Tuhan enda lit 2 ya Moria. Si pertama Nina segelah Moria meteh maka dibata empetandakan dirina arah anakna. Si peduaken gelah Moria nuratken pendahin Tuhan Yesus si enggo igejapken na ibas geluhna. Pe atas kalenda Moria ya i ajuk kita menggunakan metode BGA atau baca gali Alkitab. Adisi perdateken kari buku Moriata, jelas jelaskan. Uga ia metode BGA, raskap kami situhuna bas kita RPA enggong 3 kali ya, si bahan metode BGA enda. Maka sekalian dape ibas kita kari menjelaskan, memahami tentang firman Tuhan, rikutkan tema setujuna, juga diajak kita menggunakan metode BGA, baca gali Alkitab. Jadi adisi perhatikan Moria ugakin metode BGA enda, lit kari ia 3 tahap ya. Jadi tahap pertama silakukan du emekap penungkunan apa yang kubaca. Jadi kari banci pesikap du karton, rikut raskari alat tulisna ya. Tapi kalau juga mau menggunakan laptop ya, lalu ada slide-nya, silahkan, itu juga lebih baik ya. Jadi tahap pertama yang mau kita lakukan adalah membaca Alkitab. Jadi maka ada pertanyaan apa yang kubaca. Maka dalam tahap ini kita diajak untuk menemukan tokoh ya di dalam setiap ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi kita lihat dari ayat 1 sampai 3 tokoh-tokoh siapa saja yang kita jumpai di situ. Makanya kari si tuliskan ya di tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, apa pesan Allah padaku? Jadi dari tokoh yang kita baca, apa pesan yang kita dapat? Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Dan dalam hal ini kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya P3JT. Kayak saja P3JT Moria, si pertama emakap pelajaran yang kita dapat.
pelajaran yang kita dapat berarti ini sesuatu yang baru dari setiap ayat yang kita baca. Lalu kedua, apa perintah ya? Apa perintah yang kita dapat dari ayat-ayat yang kita baca atau sesuatu hal yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, peringatan. Teguran apa yang kita dapat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Lalu janji ya, sesuatu yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, teladan ya, contoh untuk diikuti. Setelah itu nanti ada pesan fasilitator, tapi yang terakhir dijelaskan kami Manbanta ya, karena teksta. Lalu tahap ketiga, ya setelah kita membaca, menemukan tokoh-tokoh, lalu sudah dapat ya dari ayat-ayat apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita, maka di tahap ketiga apa respon kita? Ya, apa respon kita? Jadi kita lanjutkan pada bentuk nyata di bagian ini. Dan alat bantu yang bisa kita gunakan di sini adalah SDDT. Yang mana dalam SDDT ini ya harus konkret, jelas, terukur, dan dapat dinikmati. Kai SDDTE Moria, si pertama adalah mengucap syukur ya. Kita mengucap syukur dari apa yang kita baca tadi, apa gitu ya respon kita. Lalu berdoa. Ya, kita berdoa bagi siapa? Apakah keluarga, teman, ya, orang di luar sana, bangsa Indonesia, bangsa lain, silahkan rekutkan apa pesan-pesan yang sudah kita dapat tadi dari P3JT. Ya, itulah yang menjadi respon kita. Lalu yang kedua, mengaku dosa. Sesuatu hal yang telah salah kita lakukan, kita akukan setelah kita menerima pesan dari Allah dari nats yang kita baca. Lalu setelah itu kita buat tekad, ya kita bertekad, ya janji melakukan sesuatu yang baik. Jadi enda ia tahap-tahap namoria karena metode PA kita BGA ibas minggu enda. Makana kai pesan ya si banci pesah kami arah teks tas kalenda moria. Jadi pertama, Kitab Ibrani, ya kitab Heber merupakan salah satu kitab dalam perjanjian baru yang menekankan tentang keagungan Tuhan Yesus Kristus. Jadi penulis kitab ini menulis ya pada saat itu kepada orang-orang percaya yang memiliki latar belakang kalak Yahudi, yang telah mengenal hukum Taurat dan kitab para nabi dalam tradisi perjanjian lama. Karena itu penulis berusaha menunjukkan bahwa Yesus Kristus memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari semua tokoh-tokoh yang mereka sudah kenal ataupun sistem-sistem yang pernah diberlakukan kepada mereka sebelumnya. Maka di bagian pembuka kitab ini, ya ini yang menjadi nats kita, yaitu Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, ini menjadi dasar utama dari seluruh isi kitab. Dalam ayat-ayat ini penulis menjelaskan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Pada masa lampau Allah berbicara melalui para nabi, ya, tetapi pada zaman akhir ini Allah menyatakan dirinya secara penuh melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Maka melalui bagian ini dijelaskan tentang keagungan pribadi Kristus dan juga bagaimana hubungannya dengan Allah maupun dalam karyanya bagi dunia dan bagi keselamatan manusia. Maka Moria kita bisa lihat ya di ayat pertama tadi. Ya, penulis menjelaskan bahwa sejak dahulu Allah telah berbicara kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia tanpa penyataan, melainkan menyampaikan kehendaknya kepada nenek moyang bangsa Israel melalui para nabi. Penyataan tersebut diberikan secara bertahap dan dalam berbagai cara. Ya, pada masa itu Allah berbicara melalui nubuat, ya, melalui hukum Taurat, melalui penglihatan maupun peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Para nabi pada saat itu menjadi perantara yang menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Namun ya Moria, di ayat kedua kita bisa melihat ya terjadi perubahan yang sangat penting dalam cara Allah menyatakan dirinya. Jika dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, maka pada waktu selanjutnya Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Penyataan ini menunjukkan bahwa penyataan Allah mencapai puncaknya di dalam Kristus. Ia bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan firman Allah, tetapi ia sendiri adalah penyataan Allah yang sempurna. Lalu kita lanjutkan lagi ya nats kita.
menjelaskan tentang keagungan anak itu. Pertama, ia ditetapkan sebagai pewaris segala sesuatu. Itu tadi firman Tuhan katakan. Yang berarti seluruh ciptaan berada di bawah otoritasnya. Kedua, melalui dia, Yesus Kristus ya, Allah menjadikan alam semesta, yang menunjukkan bahwa Kristus terlibat dalam karya penciptaan sejak awal. Hal ini menegaskan kepada kita Moria bahwa keberadaan Kristus tidak dimulai ketika ia lahir sebagai manusia, melainkan ia telah ada sebelum dunia diciptakan. Inilah kenapa dikatakan selalu kita menyembah Allah Tritunggal ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, di ayat ketiga, di sini bisa kita melihat bagaimana penulis menggambarkan kemuliaan Kristus dengan beberapa pernyataan yang sangat kuat. Kristus disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah, yang berarti kemuliaan Allah dinyatakan secara nyata melalui dirinya. Kristus juga disebut sebagai gambar wujud Allah, yang menunjukkan bahwa Kristus adalah representasi sempurna dari Allah. Dengan kita melihat Kristus, artinya kita bisa mengenal siapa Allah sebenarnya. Selain itu Moria, Kristus juga menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Artinya, alam semesta tidak hanya diciptakan melalui Dia, tetapi juga dipelihara oleh kuasanya. Segala sesuatu tetap ada karena kuasa Kristus yang terus bekerja. Bagian ini Moria juga menyinggung karena karya keselamatan Kristus. Penulis ya kitab Ibrani di sini menyatakan bahwa Kristus telah menyucikan manusia dari dosa. Pernyataan ini menunjuk kepada karya penebusan melalui pengorbanan Kristus. Setelah menyelesaikan karya tersebut, Kristus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Posisi ini melambangkan kehormatan, kuasa, dan kemenangan. Dengan demikian Moria, Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi dia juga adalah raja dari segala raja. Lalu apa aplikasinya ya dalam kehidupan kita Moria? Ya, jadi firman Tuhan ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kehidupan kita orang percaya. Pertama, kita Moria diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ia tidak jauh atau tersembunyi dari kita manusia, tetapi Dia berkenan berbicara kepada kita. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat mengenal Allah dengan lebih jelas dan sempurna. Oleh karena itu, orang percaya perlu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan belajar mengenal Kristus melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Ya. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini, Moria, menolong kita untuk memahami siapa Yesus Kristus sebenarnya. Ia bukan sekedar guru moral atau tokoh agama, tetapi Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas seluruh ciptaan. Ya, Dia adalah pencipta, penopang alam semesta, dan penyataan sempurna dari Allah. Kesadaran ini seharusnya membawa kita kepada sikap hormat ya dan taat kepada Kristus Sang Tuhan kita. Dan yang ketiga Moria, kita diingatkan tentang karya keselamatan Kristus yang telah menyucikan manusia dari dosa. Keselamatan yang kita terima bukan dari hasil usaha kita, tetapi anugerah yang diberikan melalui pengorbanan Kristus. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam rasa syukur, mau meninggalkan dosa dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian Moria, ya kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari penyataan Allah dan pusat dari keselamatan manusia. Melalui Yesus Kristus ya kita bisa mengenal Allah dan kita bisa menerima pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang baru. Oleh karena itu Moria, setiap kita dipanggil untuk percaya kepadanya, menghormatinya, dan hidup seturut dengan kehendaknya. Ya demikian Moria, sebagai tambahan yang bisa kami sampaikan untuk kita melengkapi persiapan kita guna bengket kubas PA Moria Minggu Enda. Artoto kami, segala kata Tuhan Enda, banci turah jana arbuah bas kegeluhenta. Mari artoto kita. Bujur Tuhan, ngora duras kami dengkahkan katandu.
Kesasi badia serdahin ibas kami kerinana, gelah katandu enda, banci tuhu yang kai kami, ras ipakeken kami. Segelah tetap kam, Kristus Yesus si sembah kami segedang-gedang kegeluhan kami. Arah Yesus Kristus itandai kami kam Tuhan di bata kami. Kam Tuhan sepepankan katandu enda, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Majua-jua Moria yang terkasih, sampai jumpa di PA Moria minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus sih masuk-masuk.